Ada lebih dari 900 perusahaan di Bursa Saham Indonesia, dan inilah dua sektor saham yang paling sering dibeli Lo Keng Hong. Setelah mencoba menelusuri riwayat pembelian sahamnya, menurut Blimin, sektor inilah favorit Lo Keng Hong saat berinvestasi. Ingat tips investasi dari Warren Buffett? Belilah perusahaan yang bisnisnya kamu pahami. Di Bursa Efek Indonesia, ada 953 perusahaan yang bisa kamu beli sahamnya. Tentunya, ini menyulitkan investor pemula seperti Blimin untuk mempelajarinya semua satu persatu. Kalaupun bisa, mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Jadi, untuk mengefektifkan waktu, mari langsung fokus pada dua sektor saham yang paling banyak dibeli oleh Lo Keng Hong, investor individu tersukses di Indonesia. Saya bilang it is a wonderful company. Di urutan kedua, saham favorit Lo Keng Hong adalah sektor keuangan, atau lebih spesifiknya, sektor perbankan. Adapun saham yang dibeli Pak Lo Keng Hong di sektor ini adalah Bank OCBC NISP, di mana dia menjadi pemegang saham terbesar ke-8. Selain itu, ada saham CFIN yang pernah dimilikinya hingga lebih dari 5%. Dan jika dilihat lebih jauh lagi, Pak Lo Keng Hong setidaknya pernah menjadi pemegang saham BNGA, PNLF, BDMN. Bagaimana dengan saham bank digital? Secara khusus, Pak Lo Keng Hong tidak begitu menyukai saham perusahaan bank digital. Menurutnya, bank digital memiliki aset yang relatif kecil, yaitu sekitar 20 triliun, dengan keterbatasan ruang tumbuh. Industri perbankan sudah dikuasai oleh bank-bank besar. Bank kecil digital sangat sulit untuk menjadi besar. Lihat saja, sudah 2-3 tahun, aset tetap tak bertumbuh. Segitu-gitu saja, sekitar 20 triliun. Tetapi bank besar sangat mudah untuk menjadi bank digital, ungkap dia. Di urutan pertama, sektor komoditas. Saya suka komoditas, batu bara, Oke. perkebunan kelapa sawit, perbankan. Beberapa tahun terakhir, terlihat Pak Lo Keng Hong terus menambah kepemilikannya di perusahaan ABM Investama atau ABMM. Bahkan sepanjang 2025, dia tercatat telah melakukan pembelian 7 kali dengan total 874.000 lembar, atau meningkat dari 5,44% menjadi 5,47%. Pak Lo Keng Hong memang menyukai perusahaan batubara, tidak hanya sekarang. Tahun 2020 saat COVID dan 2016, bahkan Pak Lo Keng Hong pernah menjadi pemegang saham terbesar nomor 4 Indika Energy, tambang batubara terbesar ketiga di Indonesia. Kemudian masih ingat ketika saham Bumi Resources turun hingga 50 per lembar? Pak Lo Keng Hong adalah salah satu investor yang nyangkut di sana ketika itu. Selain 3 saham tersebut, sepengetahuan Blimin, Pak Lo Keng Hong juga pernah membeli saham UNTR, PTRO, MBSS, dan saham RIGS yang semuanya berkaitan dengan bisnis batubara. Untuk komoditas di sektor kelapa sawit, Pak Lo Keng Hong pernah membeli 2 emiten ini, ANJT dan TBLA. Menurutmu sektor mana yang paling menarik untuk dicicil di tahun ini?